Halo semuanya, perkenalkan saya Wasil Mawardi dari Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum yaitu membuat aplikasi pemantauan cuaca yang mana ini kita akan menggunakan Ionic dan Vue Framework. Jadi aplikasi ini akan mengambil data secara real time dari API yang telah disediakan di sini, lalu akan ditampilkan oleh website. Jadi langsung aja nanti kalau ketika dibuka API-nya dengan metode get, otomatis akan tampil seperti ini. Ada long latitude, lalu ada hourly, di dalamnya ada time untuk detail dari per jam-jamnya. Selain itu di bawahnya ini ada temperatur. Nah, jadi nanti akan dicocokkan antara temperatur dengan time gitu. Oke, sebelum lanjut kita akan memastikan terlebih dahulu environment atau dari lingkungannya terlebih dahulu. Jadi pertama kita akan tes dulu untuk Node versionnya. Nah, ini Node versinya menggunakan versi 20. Lalu kita akan cek untuk Ionic-nya. Nah, untuk Ionic ini saya sebelumnya sudah install. Jadi ketika Ionic minv, oh belum ada, kita install terlebih dahulu dengan npm install png Ionic Ionic CLI. Nah, ini sedang proses instalisasi. Setelah itu kita ini cek kembali untuk versionnya. Nah, ini versi 7. Setelah itu kita akan buat projectnya, dimana dengan singkat Ionic start, misalkan namanya aplikasi cuaca, pakai blank aja. Ini type-nya view. Nah, maka akan otomatis dibuatkan source code dari Vue dan Ionic tersebut seperti ini. Ini masih proses, belum semuanya. Seperti itu. Nah, sebelum ke situ, jadi nanti kita akan menampilkan semua data yang ada di API ini menjadi suatu tampilan yang bagus di website menggunakan Vue. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada opsi yes atau no untuk install. Saya klik yes. Otomatis akan terinstall semua. Setelah terinstall, kita lanjut untuk membuat codingannya. Jadi kita pertama akan membuat file. Jadi di source ini ada source public. Kita buat service aja di dalam source ini. Namanya misalkan services. Nah, di mana di services ini adalah buat kita buat file untuk patching ke API-nya. Kenapa seperti itu? Karena untuk idealnya dalam sebuah pemrograman itu antara service untuk patching API dan halaman page itu bagusnya memang harus dipisah. Karena untuk bekerja untuk memudahkan ketika kita bekerja sama dengan tim itu. Nah, ini saya buat namanya wither service.ts karena TypeScript. Nah, di sini kita langsung saja coding. Jadi pertama kita mempunyai variabel namanya API URL. Nah, ini yang URL tadi nanti kita ambil dari tugas tadi. Nah, di sini seperti ini. Setelah itu kita buat interface sederhana untuk mendefinisikan bentuk dari yang akan dipakai di UI-nya nanti. Jadi kita export si interface-nya. Interface-nya namanya misalkan cuaca hitam Python. Kalau di backend tuh mungkin namanya apa di DTO gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada suhu dan number.
Nah, setelah itu kita membuat fungsi utama untuk mengambil data Page API standar yang untuk API yang di atas. Jadi kita punya eh, apa? Service namanya Wither Service, yang mana ini function atau variabelnya merupakan di dalamnya ada suatu function, misalnya namanya get cuaca gitu. Get cuaca ini kita promise atau dijanjikan cuaca item, bukan seperti ini, saya hapus dulu. Nah, ini kan interface-nya dari atas. Nah, di awal pertama kita buat responnya. Respon ini kita nge-patching ke URL. Nah, setelah itu setelah URL dibuatkan, sudah ke-patching dan tertampung dalam suatu variabel data, di sini kita karena arraynya itu terpisah-pisah gitu antara time dan temperatur, nanti dia jadi ada dua array gitu. Nah, kita perlu mengambil bagian orly-nya dulu, sehingga kita buat orly. Orly ini adalah data dari orly. Lalu kita mapping. Nanti akan kita mapping. Jadi kita buat variabel dulu namanya mapping. Hasil mapping ini merupakan sebuah dari seperti balikannya akan berupa cuaca, interface dari cuaca item, yang mana cuaca item ini merupakan suatu array. Nah, setelah itu kita lakukan looping sederhana menggabungkan data antara waktu dan suhu menjadi satu objek gitu. Jadi kita akan looping for let i-nya nilai defaultnya 0 jika i kurang dari orly ambil waktunya, lalu kita cek untuk panjangnya. Kalau misalkannya masih panjang berarti i plus plus. Setelah itu kita push untuk ke mapping, hasil mappingnya ini berarti dot push dari waktu ini kita ambil dari kita pakai det untuk inisiasi, untuk untuk nge-formatting gitu agar mudah dibaca oleh manusia khususnya. Jadi only ini ambil dari ambil time-nya, lalu index ke i, kita ubah ke to local string seperti ini. Nah, untuk suhu kita ambil dari temperatur 2M ini. Jadi kan dari sini ambil time dan temperatur 2M di sini. Gitu. Setelah itu kita return dari hasil mappingnya. Nah, kita bagusnya mungkin di sini pakai try catch. Kenapa? Karena kalau ada error nanti kita bisa tahu catch errornya karena apa gitu. Sorry, ini. Nah, setelah itu kita export untuk si functionnya atau si variabelnya sebagai namanya Wither Service. Itu kita save. Nah, sekarang kita masuk ke view gitu. Oh ya, ini kita tadi belum menjalankan aplikasinya ya. Nah, kita coba jalankan Ionic Surf. Ionic if this. Oh ya, ini karena di luar, kita masuk ke jadi aplikasi Ionic Surf. Nah, ini jalan di port 8100. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk Ionic tersebut. Setelah tampil, oh ya kan ini tadi baru buat servisnya dulu. Nah, kita akan buat halamannya dulu, halaman homepage-nya. Jadi yang tadi itu akan muncul
akan muncul di browser tadi. Sebentar, nah ini browsernya muncul di sini seperti ini, ready. Nah ini ready to create. Kalau saya ubah lalu hasil, ini akan berubah seperti ini gitu. Nah setelah itu coba kita ubah untuk bagian halamannya. Jadi untuk di homepage ini kita akan ubah semuanya. Untuk headernya kita akan ubah, jangan blank, misalkan cuaca Jakarta gitu. Terus ion kontennya kita buat di toolbar. Toolbarnya tidak usah kayaknya, kita buat header konten. Headernya ada, kita buat kontennya aja langsung di sini, komen aja dulu. Setelah itu kita buat ambil list data. Jadi kita bikin ion list. Nah seperti ini. Ion list ini kita ambil dulu ion item. Ion item ini ngambil dari cuaca. Oke, nanti kita akan buat cuacanya. Nah nanti kita akan ambil patching dari disimpan dalam suatu variabel gitu ya. Oleh karena itu kita fokus dulu ambil ke bawah di file script untuk logiknya. Pertama kita akan import dulu terlebih dahulu. Ada on mounted ya. Jadi pertama kita akan buat on mounted. On mounted ini berfungsi untuk sebelum dilakukan sebelum di mount gitu, sebelum dijalankan, ini akan mengeksekusi ini gitu. Nah ini akan otomatis import. Nah ketika on mounted ini kita buat variabel data, mana data ini kita akan ngambil ke service yang kita tadi buat untuk ngambil API-nya get cuaca. Ini kalau saya buat kayak gini otomatis diimport juga di sini. Nah setelah diimport, di atasnya kita akan buat state variable. Kita buat namanya misalkan daftar cuaca. Daftar cuaca ini misal dari ref ini dari cuaca item berupa array song. Array itemnya kita ambil lagi juga dari weather service. Nah setelah itu di sini kita masukin aja daftar cuaca dot value. Kenapa dot value? Karena jadi kan array object, kalau misalkan di logic tuh harus pakai dot value karena berupa ref gitu. Kalau misalkan const biasa itu nggak pakai value. Setelah itu langsung saja kita lihatkan terlebih dahulu di sini seperti ini. Kita lihat dulu daftar cuaca, kita save, lihat tampilannya. Nah seperti ini. Nah ini udah masuk dan udah ke patching juga. Ini kalau di inspect coba, nah inspect, oh ya ini browsernya saya coba ubah dulu, jangan pakai ini, coba pakai Edge. Nah ini masuk. Kalau kita inspect, ini ada network, kita reload. Nah ini akan dia ngehit ke API dengan metodenya get gitu. Nah, ini ada payloadnya, jadi payloadnya langsung di query di sini. Nah responnya seperti ini yang tadi langsung saya tampilkan. Nah setelah itu kita kembali lagi ke codingannya.
kita looping ya. Jadi untuk si daftar cuaca tadi, setelah kita berhasil nge-patching, kita coba looping dari ion item tadi. Nah, v4 dari ambil dari item, kita coba ambil juga indeksnya, dimana kita ambil dari daftar cuaca tadi gitu. Kita kasih key aja ya, key-nya dari indeks gitu. Nah, kok ini gak bisa karena ini kurang satu. Nah, ini kayaknya salah. Oh, di sini key seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tampilkan langsung item waktu dan suhunya, kalau kita lihat di halamannya, sebentar, ini browsernya yang mana? Browsernya kita lihat lagi di sini. Nah, kita coba refresh. Nah, ini muncul juga kayak gini karena ini belum dihapus. Ini saya hapus dulu. Nah, hot reload, jadi untuk view ini biasanya hot reload, jadi dia looping sampai bawah gitu. Nah, untuk mempercantik dan memperbagus, kita akan buat pakai ion item tadi. Kita pisahkan antara label kita dan apa ya, untuk nampilin suhunya juga beda. Jadi gini aja, waktu pengukuran. Lalu di bawahnya kita buat div kita buat kelas namanya suhu batch gitu. Ini item.suhu. Ini secara konsepnya seperti ini. Nah, ini kalau di refresh akan muncul seperti ini. Setelah itu seperti itu kurang lebih kalau untuk menampilkan data weather. Nah, untuk secara detailnya ini saya akan coba codingkan terlebih dahulu agar videonya tidak terlalu panjang untuk memperapih lagi. Sebentar. Jadi nantinya bisa seperti ini. Tadi saya ubah-ubah beberapa dari homepage, terus cara patching API-nya juga, jadi beberapa kita mengambil data, terus ditransform datanya, jadi lebih lebih OOP-nya terasa banget gitu. Terus saya buat komponen-komponennya juga, karena komponen ini kalau misalkan udah ketika udah jadi developer sesungguhnya gitu, kerjasama dengan tim lain pasti saling membutuhkan antara komponen lain dan lain-lainnya gitu. Seperti itu. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seperti itu kurang lebih untuk tugas kedua ini. Saya Wasil Mawardi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.